Halo, kalian udah pernah dengar belum sama salah satu film dengan genre drama psychologist yang syutingnya itu beneran langsung di rumah sakit jiwa dan juga bersama dengan pasien-pasiennya? Belum pernah? And now let's talk about One Flew Over the Cuckoo's Nest. Alright, so film dengan judul One Flew Over the Cuckoo's Nest ini merupakan film karya Milos Forman yang dirilisnya pada tahun 1975. Nah, film ini tuh secara garis besar mengangkat sebuah konflik antara kebebasan individu dengan kontrol institusi yang cukup mengekang dengan latar rumah sakit jiwa. Kali ini aku akan bahas film ini dengan konsep Principles of Films yang terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada unity, yang kedua ada function, yang ketiga ada repetitions, yang keempat ada variation, dan yang terakhir ada development. Untuk melihat bagaimana elemen-elemen dalam film itu bisa bekerja untuk memberikan sebuah makna film secara keseluruhan. And now, let's start it! Film ini menceritakan tentang salah satu karakter yaitu Randall McMurphy, yaitu seorang narapidana yang sedang berpura-pura gila untuk menghindari hukuman yang ia dapatkan di penjara. Kemudian ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Dan ketika ia sampai di rumah sakit tersebut, dia malah mendapatkan sebuah sistem. Dia menghadapi sebuah sistem yang bisa dibilang sistemnya cukup ketat dan juga represif. Dan dia juga bertemu dengan salah satu nurse, yaitu Nurse Richard, yang memimpin rumah sakit jiwa tersebut dengan sistem yang ketat. Secara struktur, kalau kita lihat alur film ini memiliki alur yang bisa dibilang linear, seperti yang sering kita temukan pada film-film lainnya, yaitu ketika pengembangan konflik yang awalnya dimulai dari interaksi-interaksi kecil menuju pemberontakan yang bisa dibilang cukup besar. Karakter yang ingin kita highlight kali ini yaitu ada McMurphy dan juga Nurse Rachel. McMurphy sendiri bukan hanya sekedar karakter biasa, tapi McMurphy ini benar-benar melambangkan sebuah sikap dan juga sifat memberontak, maskulinitas, dan juga chaos terhadap suatu sistem. Seperti yang bisa kita lihat, karakter McMurphy di sini benar-benar agresif dan sangat-sangat memberontak terhadap sistem-sistem yang cukup ketat. Karakter selanjutnya ada Nurse Ratched yang bisa kita lihat sangat-sangat berbanding terbalik dengan McMurphy yang agresif, tapi Nurse Ratched sendiri lebih ke diam, tenang, tapi memiliki dominasi yang cukup kuat di rumah sakit jiwa tersebut. Nurse Ratched sendiri benar-benar mempresentasikan sebuah kontrol yang ketat, ketertiban, dan juga kekuasaan institusi yang benar-benar ingin disampaikan film ini. Selain karakter McMurphy dan juga Nurse Ratched, ada salah satu karakter yang menarik karena dia memiliki karakter development yang kuat, yaitu karakter Chief Bromden. Karakter Chief Bromden ini memiliki karakter yang paling simbolik karena sangat-sangat mempresentasikan sebuah penindasan yang sudah terlalu lama, bahkan sampai kehilangan suara. Karakter Chief Bromden sendiri digambarkan sebagai seorang pasien yang tuli dan juga bisu, yang dimana tuli dan bisu ini merupakan metafora kuat yang ternyata ia hanya berpura-pura. Karakter Chef Bromden ini kenapa bisa dibilang memiliki development karakter yang kuat? Karena dia memiliki realize and transform, yaitu pada awalnya ketika ia hanya diam saja mengikuti alur bagaimana sistem tersebut menggerakkan pasien-pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Lalu pada pertengahan ia mulai sadar, yaitu realized akan pemberontakan yang dilakukan oleh McMurphy, dan pada akhirnya ia memberontak dengan cara ia sendiri, yaitu dengan cara kabur, yang dimana itu merupakan sebuah transform yang awalnya karakter dia diam, lalu akhirnya dia juga memberontak. Seperti yang bisa kita lihat, setting yang benar-benar ditunjukkan dalam film ini yaitu rumah sakit yang memberikan kesan tertutup, steril, dan juga bisa dibilang monoton. Tapi setting film ini memberikan peran penting untuk membangun suasana dan juga makna yang ingin disampaikan dalam film ini. Ketika ada adegan di luar rumah sakit, yaitu ketika para pasien-pasien ini mencoba untuk keluar bersama McMurphy, ini memberikan sebuah konsep variation karena memperlihatkan sebuah momen kebebasan dari pasien-pasien rumah sakit jiwa tersebut. Selanjutnya, kalau kita bahas mengenai pencahayaan dan juga konsep visual yang ada di film ini, bisa kita lihat mostly dari film ini menyajikan lighting yang cukup tinggi atau high key lighting, tapi dengan suasana yang dingin dan juga monoton. Overall, konsep visual dalam film ini menunjukkan bahwa kontrol itu tidak hanya identik dengan kegelapan saja, tapi justru pencahayaan yang terang, dingin,
dan juga bisa dibilang monoton, itu malah menyuguhkan ironi visual yang menunjukkan bahwa keterbukaan itu bisa menjadi alat penindasan. Kalau kita lihat para pasien di sini mengenakan pakaian yang seragam, yang dimana itu menunjukkan sebuah kehilangan identitas individu yang dimiliki para pasien sakit jiwa tersebut. Namun kalau kita lihat dari Nurse Ratched, selalu tampil rapi dan formal mengenakan seragam suster, seragam nurse, dan itu mencerminkan sebuah kekuasaan dan kontrol yang ia pegang di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Kalau kita lihat kostum yang sering dipakai oleh McMurphy sendiri, itu memiliki sebuah perbedaan di antara pasien-pasien yang lain, yaitu ini menunjukkan sebuah variation yang menandakan bahwa ia tidak sepenuhnya nunduk pada sistem. Karena kalau kita lihat baju yang dikenakan oleh McMurphy sendiri tidak mengikuti aturan yang ada dengan rumah sakit jiwa tersebut. Kalau kita lihat pasien-pasien yang lain itu benar-benar full menggunakan baju pasien, tapi kalau McMurphy sendiri kita lihat ada sedikit campuran dari baju yang dia punya. Seperti yang sudah kita mention dari awal, film ini bergenre drama psikologis yang benar-benar menekankan konflik batin dan juga relasi antar karakter. Film ini benar-benar menunjukkan sebuah unity karena mengikuti sebuah konvensi drama yang berfokus pada konflik karakter, yaitu konflik dari McMurphy sendiri. Namun terdapat juga sebuah variation atau kita juga bisa bilang ini sebagai disunity, karena pada akhirnya ending dari film ini tidak memberikan sebuah akhir yang sepenuhnya bahagia, dan sebaliknya film ini malah berujung menjadi sebuah tragedi yang dimana benar-benar menunjukkan development konflik hingga puncaknya. Overall, seperti yang bisa kita lihat dalam film ini, One Flew Over the Cuckoo's Nest ini benar-benar membuktikan dan benar-benar berhasil untuk menunjukkan bahwa elemen-elemen yang ada dalam setiap film itu bisa saling berkaitan dan menyajikan sebuah makna, terutama kalau kita lihat dalam konsep film form. Selain itu, di sini kita juga bisa menemukan beberapa unsur dari konsep film form sendiri, yaitu yang pertama kita bisa lihat dari segi unity. Segi unity sendiri kita bisa lihat dari konsistennya tema dan konflik yang dibawakan dari film ini mulai dari awal hingga akhir. Kita juga bisa menemukan function, seperti kita tahu function dari film ini sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap institusi-institusi, terutama institusi yang memiliki kontrol yang cukup ketat dan juga mengekang. Kita juga bisa melihat dari segi repetition, yang dimana repetition ini dapat memperkuat tekanan sistem yang disampaikan dalam film ini melalui rumah sakit tersebut. Dan juga kita bisa melihat variation, tentu saja dari kontras antara pengekangan yang terjadi di rumah sakit jiwa dan antara kebebasan yang terjadi ketika mereka berada di luar rumah sakit jiwa. Dan terakhir kita bisa melihat development, dan ini bisa dibilang cukup jelas juga. Development ini kita bisa melihat dari pengembangan karakter dan juga eskalasi konflik, yang tentu saja kalau dari karakter sendiri ada beberapa karakter yang awalnya karakter tersebut karakter dia menjadi karakter yang memberontak, dan juga dari eskalasi konflik yang awalnya dari interaksi-interaksi kecil menjadi pemberontakan yang bisa dibilang cukup besar hingga menuju konflik. Pada akhirnya, melalui elemen-elemen tersebut, film ini tidak hanya menyajikan sebuah cerita tentang rumah sakit jiwa, cerita tentang kehidupan yang ada di rumah sakit jiwa, atau bahkan seorang narapidana yang sedang menghindari hukumannya di penjara dengan cara berpura-pura gila. Tapi, film ini benar-benar merepresentasikan adanya kritik terhadap sistem kekuasaan yang menekan kebebasan individu. Well, that's it. And what do you think about One Flew Over the Cuckoo's Nest?